Halo semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan aku, Safina. Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai sistem komunikasi, komunikasi intrapersonal, dan juga komunikasi interpersonal. Ikutin terus ya. Sistem komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan manusia semakin sulit dipisahkan dari teknologi. Perkembangan teknologi terjadi di seluruh bidang kehidupan manusia, mulai dari transportasi, komunikasi, alat rumah tangga, sekolah, bangunan, dan masih teknologi berkembang seperti sekarang. Sistem komunikasi di Indonesia menggunakan alat-alat yang sederhana. Alat-alat tersebut umum digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi atau peringatan, dan pesan yang bersifat ajakan untuk melakukan sesuatu. Alat-alat komunikasi tradisional. Yang pertama, ada kentongan. Alat ini sangat umum digunakan oleh masyarakat untuk menginformasikan sesuatu, seperti saat ada orang meninggal, ajakan untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan, membangunkan sahur, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada surat. Teknologi komunikasi belum secanggih sekarang, sehingga ketika ingin berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh dengan kita, harus menggunakan surat. Surat dikirim melalui kantor pos atau bahkan menggunakan burung merpati. Karena burung merpati mudah dilatih, sehingga pada zaman dahulu merpati sering digunakan untuk mengantarkan surat, terutama di tempat yang sulit untuk dijangkau oleh manusia. Dan ini pun membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga ada telepon kaleng. Pasti sebagian dari kalian sudah pernah mempraktikkan cara membuat telepon kaleng di sekolah. Telepon kaleng ini terdiri dari dua kaleng yang dihubungkan oleh seutas tali. Cara menggunakannya yaitu dilakukan oleh dua orang yang masing-masing orang memegang salah satu kaleng yang sudah dihubungkan oleh seutas tali. Lalu, tali tersebut harus tegang sehingga suara dapat didengar dengan jelas. Tetapi, telepon ini hanya dapat digunakan pada jarak sekitar 5 hingga 10 meter modern, yaitu gabungan dari perangkat lunak dan juga perangkat keras agar dapat memudahkan individu untuk menyampaikan informasi. Sistem komunikasi ini berkaitan dengan peralatan yang dapat memudahkan untuk berkomunikasi dengan seseorang yang dipisahkan oleh jarak. Informasi-informasi yang disampaikan dapat berupa informasi audio, visual, dan juga teks. Alat komunikasi modern. Yang pertama ada telepon. Telepon memberikan informasi berupa pesan suara atau audio. Dengan menggunakan telepon, seseorang dapat berbicara dengan orang lain secara real time, meskipun mereka dipisahkan oleh jarak. Yang kedua ada radio. Radio merupakan alat komunikasi satu arah yang berisi informasi-informasi dalam bentuk audio. Radio menangkap sinyal radio yang dipancarkan oleh pemancar radio melalui gelombang elektromagnetik. Radio dikatakan alat komunikasi satu arah sebab komunikan hanya dapat menerima pesan atau informasi berupa suara tanpa adanya suatu interaksi yang terjadi. Yang ketiga, handphone. Handphone merupakan alat komunikasi yang paling diminati oleh masyarakat. Handphone bisa menggabungkan alat-alat komunikasi seperti telepon, radio, televisi, bahkan internet. Televisi. Televisi yaitu alat komunikasi atau penyampaian informasi jarak jauh yang berupa audiovisual, yaitu gambar yang dapat dilihat dan juga sistem jaringan. Sistem jaringan adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer sehingga dapat bertukar dan berbagi data. Komputer atau perangkat yang hanya berdiri sendiri dan tidak tersambung ke jaringan disebut dengan standalone, sedangkan komputer atau perangkat yang terhubung dengan sistem jaringan disebut dengan networking. Contoh peralatan dan sistem jaringan. Yang pertama ada server. Server adalah jumlah perangkat lunak yang bisa digunakan sebagai penyedia perangkat lunak maupun penyimpan data. Server juga dapat berfungsi mengatur lalu lintas komunikasi yang berada di jaringan. Yang kedua ada client, yaitu komputer yang memiliki kemampuan memproses dan mengolah data, serta dapat meminta informasi atau data kepada server. Yang ketiga ada router, yaitu alat yang digunakan oleh satu jaringan
untuk membagikan data ke jaringan lain. Beberapa orang menyebut router sebagai Wi-Fi. Keempat ada modem. Modem merupakan kepanjangan dari modulator-demulator, yang merupakan alat yang memungkinkan sistem komputer terhubung dengan selanjutnya ada komunikasi intrapersonal. Hafid Cangara mengartikan komunikasi intrapersonal sebagai proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu, atau bisa juga diartikan dengan berkomunikasi dengan diri sendiri. Menurut Jalaluddin Rahmat, dilihat dari segi psikologi komunikasi, bahwa komunikasi intrapersonal merupakan suatu proses pengolahan informasi meliputi persepsi, memori, dan berpikir. Menurut Dance Barlen, komunikasi intrapersonal merupakan proses pengolahan dan juga penyusunan informasi melalui sistem syaraf yang ada di dalam otak manusia oleh stimulus yang ditangkap oleh komunikasi intrapersonal menurut Jalaluddin Rahmat. Yang pertama ada sensasi. Sensasi berasal dari kata sense, yaitu alat indera yang menghubungkan orgasme dengan lingkungannya. Sensasi adalah kemampuan menyerap segala hal melalui panca indera. Menurut Benjamin B. Wallman, sensasi merupakan pengalaman elementer yang segera, tidak memerlukan penguraian secara verbal, simbolis, maupun konseptual, terutama berhubungan sekali dengan kegiatan alat indera. Melalui alat indera, manusia dapat memahami lingkungannya, memperoleh pengetahuan, dan berinteraksi dengan dunia. Apapun yang mengenai dan tersentuh oleh alat indera, baik dari dalam maupun dari luar, disebut dengan stimulus. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah pengalaman mengenai suatu objek peristiwa atau hubungan yang diperoleh saat menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah perhatian. Menurut Kenneth E. Anderson, perhatian adalah proses mental saat stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran, lalu stimulus lainnya melemah. Faktor eksternal penarik perhatian. Yang pertama ada gerakan, karena pada dasarnya manusia lebih tertarik pada objek yang bergerak daripada diam. Yang kedua, intensitas stimulus, yaitu lebih memperhatikan stimulus yang lebih mencolok dari stimulus lain. Selanjutnya ada kebaruan, atau hal-hal yang baru, dan perulangan atau hal yang disajikan berulang kali yang disertai varian lain. Selain faktor eksternal, ada juga faktor internal penarik perhatian. Yang pertama ada faktor biologis. Salah satu contoh ketika kita merasa lapar atau haus, maka kita akan lebih tertarik ketika melihat makanan dan juga minuman. Lalu ada faktor sosiopsikologis, yang termasuk di dalamnya adalah motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, kemauan, yang dapat mempengaruhi pikiran tentang apa yang kita perhatikan. Tahapan yang ketiga adalah memori. Memori berperan penting dalam hal mempengaruhi, baik berupa persepsi maupun berpikir tentang apa yang akan diuraikan. Menurut Schlesinger and Groves, memori adalah sistem yang terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta mengenai dunia dan menggunakan pengetahuan untuk membimbingnya. Setiap stimulus mengenai indera kita, secara sadar atau tidak sadar, memori kita akan merekamnya lalu menyimpannya. Secara singkat, memori melewati 3 proses. Tahapan yang keempat adalah berpikir. Berpikir diperlukan untuk memahami sesuatu dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan masalah, tujuan komunikasi intrapersonal menurut Griffin, Allen, Robbins, dan Spielberg. Yang pertama adalah orang lain mengerti saya. Saya ingin orang lain mengerti pikiran atau pendapat yang saya ucap maupun saya tulis. Dan saya ingin orang lain memahami perasaan maupun tindakan saya. Yang kedua, saya mengerti orang lain. Lalu orang lain menerima saya dan kita bersama-sama melakukan komunikasi intrapersonal. Ada juga komunikasi interpersonal, yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Joseph A. DeVito, komunikasi interpersonal merupakan penyampaian pesan oleh satu orang dan pesan diterima oleh orang lain. Sedangkan menurut Deddy Mulyana adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang dengan tatap muka, hingga memungkinkan setiap anggota menangkap reaksi secara langsung,
baik secara verbal maupun komunikasi interpersonal. Pertama, individu tidak mungkin hidup tanpa komunikasi. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, komunikasi interpersonal tidak mungkin dapat diubah. Komunikasi adalah hal yang tidak dapat ditarik kembali. Sehingga, jika kita ada salah kata saat berbicara apalagi sampai menyakitin hati orang lain, maka hal tersebut tidak dapat ditarik kembali. Manusia yang menciptakan komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi ini, setiap individu akan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh individu lain. Komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal merupakan cara memperbaiki hubungan dan membangun masa depan dalam interaksi hubungan interpersonal seseorang. Komunikasi tidak dapat menyelesaikan semua hal. Komunikasi merupakan aspek penting dalam suatu permasalahan. Tetapi, tidak semua masalah dapat diatasi dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal memiliki kelebihan, yaitu respon atau feedback yang cepat. Komunikasi interpersonal dapat berjalan efektif dengan 5 aspek sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan antar anggota komunikasi sebagai wujud respon terhadap pesan yang disampaikan secara jujur. Yang kedua, empati, yaitu suatu keadaan seseorang yang merasakan dan menempatkan dirinya di keadaan atau perasaan yang sama dengan orang lain. Yang ketiga, sikap mendukung yang ditunjukkan terhadap pesan yang disampaikan. 4. Sikap positif muncul dari dorongan sikap untuk menghargai orang lain dan hal yang dibicarakan. 5. Yaitu kesetaraan, yaitu setiap orang memiliki hak yang sama untuk berbicara atau mengemukakan komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah menyampaikan informasi, karena sudah pasti tujuan dari komunikasi itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, berbagi pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang kita dengar. Yang ketiga, menumbuhkan sikap simpati. Yang keempat, melakukan kerjasama. Yang kelima, mengekspresikan kekecewaan dan kekesalan. Dengan begitu, kita dapat meluapkan emosi kita secara langsung, serta dapat mengurangi beban pikiran yang kita rasakan. Yang keenam, komunikasi interpersonal menurut Jalaluddin Rahmat. Yang pertama, persepsi interpersonal, yaitu memberikan makna kepada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi indrawi. Kecermatan terhadap persepsi interpersonal akan menentukan keberhasilan dari komunikasi. Yang kedua, konsep diri, yaitu pandangan dan perasaan kita terhadap diri sendiri. Yang ketiga, atraksi interpersonal, yaitu sikap suka terhadap orang lain, sikap positif, dan daya tarik. Pengaruh ini terjadi dalam hal yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Setiap orang akan memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda dalam memandang sesuatu. Orang yang menyukai hal tersebut akan cenderung memuja-muja dan berpandangan positif. Sedangkan orang yang tidak menyukainya akan cenderung mengabaikan atau bahkan berpandangan negatif. Yang kedua, ada efektivitas komunikasi, yaitu komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menyenangkan. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang kita sukai, maka komunikasi tersebut akan menyenangkan dan menggembirakan. Sebaliknya, ketika kita berkomunikasi dengan orang yang tidak kita sukai, maka di dalam komunikasi akan timbul ketegangan dan tidak ada perasaan yang menggembirakan. Demikian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.